Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Agustin dari Prodi PGMI Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah dari Fakultas Ilmu Keislaman Universitas Islam Al-Ihya Kuningan. Saya di sini akan menjawab soal UAS mata kuliah konsep dasar IPS. Langsung saja, pertanyaan nomor 1 adalah jelaskan perbedaan antara ilmu pengetahuan sosial dengan ilmu sosial. Jawabannya yaitu nomor 1, perbedaan dari pengertiannya. Ilmu pengetahuan sosial adalah bidang studi yang mempelajari dan menelaah serta menganalisa gejala dan masalah sosial di masyarakat, ditinjau dari berbagai aspek kehidupan secara terpadu. Ilmu pengetahuan sosial juga mengajarkan kita dalam berinteraksi yang baik dengan masyarakat sekitar. Untuk pengertian ilmu sosialnya adalah ilmu yang didasari berdasarkan suatu nilai dalam berkependudukan yang bertempat di suatu negara. Adapun pengertian dari sumber lain yaitu ilmu sosial adalah semua bidang ilmu yang berkenaan dengan manusia dalam konteks sosialnya atau semua bidang ilmu yang mempelajari manusia sebagai anggota masyarakat. Untuk perbedaan dari tujuan pembelajarannya yaitu ilmu sosial menciptakan tenaga ahli pada bidang ilmu sosial. Sedangkan pembelajaran ilmu pengetahuan sosial bertujuan membentuk warga negara yang berkemampuan sosial dan yakin akan kehidupannya sendiri di tengah-tengah kekuatan fisik dan sosial, yang pada gilirannya akan menjadi warga negara yang baik dan bertanggung jawab. Untuk perbedaan pendekatannya yaitu ilmu pengetahuan sosial menggunakan pendekatan interdisipliner atau multidisipliner dan lintas sektoral. Untuk ilmu sosial yaitu menggunakan pendekatan disipliner saja. Untuk perbedaan pembelajarannya, ilmu pengetahuan sosial diajarkan pada tingkat rendah sampai tingkat tinggi, yaitu mulai dari kelas 3 SD sampai ke perguruan tinggi. Ilmu sosial dipelajari dan dikembangkan hanya pada tingkat perguruan tinggi saja. Lanjut ke soal nomor 2, yaitu jelaskan materi apa saja yang kalian pahami setelah mempelajari mata kuliah konsep dasar IPS. Di sini ada 7 materi yang saya pahami setelah mempelajari konsep dasar IPS yang sudah Bapak jelaskan. Yang pertama yaitu konsep dasar ilmu-ilmu sosial, yang kedua fakta, konsep, dan generalisasi, yang ketiga keterampilan dasar dalam ilmu-ilmu sosial, yang keempat individu dan masyarakat, yang kelima manusia dan lingkungannya, yang keenam ekonomi, koperasi, dan bisnis di Indonesia, yang ketujuh pengaruh ipteks terhadap perkembangan IPS. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dosen yang telah menjelaskan materinya walaupun dalam jaringan atau online. Lanjut ke soal nomor 3, apa yang Anda pahami tentang ekonomi, sejarah, geografi, antropologi, dan sosiologi? Ekonomi adalah ilmu yang mempelajari produksi dan pembagian kekayaan dalam masyarakat. Sejarah adalah ilmu yang mempelajari masa lalu yang berhubungan dengan umat manusia. Geografi adalah ilmu yang mempelajari lokasi dan variasi keruangan atas fenomena fisik dan manusia di atas permukaan bumi. Antropologi adalah ilmu yang mempelajari manusia pada umumnya dan khususnya pada antropologi budaya yang mempelajari segi kebudayaan masyarakat. Dan yang terakhir, sosiologi adalah ilmu yang mempelajari masyarakat dan hubungan antar manusia di dalamnya. Mungkin itu yang saya pahami dalam pengertian-pengertian itu. Soal yang keempat yaitu materi IPS apa saja yang Anda sukai dan berikan alasannya.
Materi yang saya sukai dari pembelajaran konsep dasar IPS yaitu ada 5. Yang pertama, konsep dasar ilmu-ilmu sosial. Yang kedua, keterampilan dasar dalam ilmu-ilmu sosial. Yang ketiga, individu dan masyarakat. Yang keempat, manusia dan lingkungannya. Yang kelima, ekonomi, koperasi, dan bisnis di Indonesia. Alasannya yaitu karena materi-materi tersebut dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dan di lingkungan masyarakat, dan kita dapat mengamalkannya. Lanjut ke nomor 5, yaitu bagaimana pendapat Anda tentang penyebaran virus COVID-19? Apakah ada pengaruh terhadap kehidupan sosial sekarang ini? Dampaknya yaitu dampak pengaruh virus corona atau COVID-19 dalam kehidupan sosial sekarang ini adalah timbulnya rasa curiga dan hilangnya kepercayaan terhadap orang-orang yang ada di lingkungan kita atau yang baru kita kenal. Kita harus mematuhi protokol kesehatan dengan selalu berjaga jarak, memakai masker, dan selalu mencuci tangan dengan sabun. Jika kita bepergian, jangan lupa harus selalu membawa hand sanitizer. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.